Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan untuk memberikan suatu pemaparan proposal penelitian bahasa Arab dengan judul penerapan metode audiolingual dalam pembelajaran bahasa Arab. Itu adalah judul yang saya angkat untuk dijadikan sebagai proposal penelitian bahasa Arab sekaligus untuk memenuhi tugas UTS ujian tengah semester mata kuliah Manhajul Baghith Al-Lughawi. Kita lanjut kepada latar belakang adanya penelitian ini yang saya jadikan sebagai suatu proposal penelitian. Yang pertama adalah urgensitas belajar bahasa Arab. Tentu dan pasti kita mengetahui bahwasanya belajar bahasa Arab merupakan belajar yang sangat digandrungi oleh terutama umat Islam, karena dalam kajian dan ritus agama Islam ada begitu banyak hal yang sangat berkaitan, atau justru malah bahasa Arab itu sendiri adalah suatu bahasa agama, seperti kita gunakan dalam keseharian sholat dan juga zikir, khutbah Jumat, khutbah Id, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah praktek di lapangan pembelajaran bahasa Arab yang belum maksimal. Mengapa demikian? Yang saya temukan dan terutama dalam penelitian ini saya tekankan dalam kelas 10 yang ada di MAN 1 Cirebon. Di sana ada temuan masalah yang ditemukan oleh saya sendiri selaku peneliti, bahwasanya ekspektasi belajar bahasa Arab tidak sesuai dengan realita. Maka di situ timbullah suatu masalah kurangnya pembaruan dalam media dan juga metode pembelajaran bahasa Arab, pendekatan dan lain sebagainya. Namun saya lebih menekankan kepada aspek metode. Lalu yang terakhir adalah efektivitas metode yang tepat guna dekat dengan tercapainya tujuan pembelajaran. Tentu hal ini merupakan rahasia umum bagi kalangan pendidik bahwasanya metode itu sebagai perantara untuk kita memberikan warna dan juga memberikan nuansa tersendiri dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran tidak terkesan monoton dan satu arah. Karena pembelajaran sekarang yang digandrungi oleh pendidik ataupun pengajar adalah pembelajaran yang berpacu pada communicative learning, bukan pada one way communication ataupun interaksi yang hanya dilakukan oleh guru sebagai subjek. Adapun rumusan masalah yang saya tuliskan dalam proposal ini adalah yang pertama, bagaimanakah penerapan metode audiolingual dalam pembelajaran bahasa Arab untuk kelas 10 di MAN 1 Cirebon. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa saja faktor-faktor penghambat penerapan metode audiolingual dalam pembelajaran bahasa Arab untuk kelas 10 di MAN 1 Cirebon. Dan yang terakhir adalah bagaimanakah langkah-langkah penyelesaian yang telah dilakukan pihak sekolah untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut. Dari 3 rumusan masalah ini akan diadakan suatu penelitian dan akan keluar suatu hipotesa yang menduga bahwasanya temuan-temuan tersebut adalah yang mampu menjawab dari rumusan masalah yang ada di sini, dan itu akan dijadikan sebagai suatu kemanfaatan penelitian. Saya lanjutkan, adapun tujuan dan kegunaan penelitian dari proposal ini, tujuannya tentu untuk menjawab yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah tadi yang berjumlah 3 poin yang berisi mengenai penerapan metode audiolingual, suatu efektivitas
metode dalam pembelajaran bahasa Arab di kelas 10 Cirebon 1, lalu faktor-faktornya, dan juga langkah yang telah dilakukan oleh sekolah terkait problematika pembelajaran bahasa Arab yang ada di MAN 1 Cirebon. Adapun kegunaan penelitiannya, yang pertama untuk peneliti, yaitu sebagai tambahan pengetahuan dalam rangka mempersiapkan diri untuk menunaikan tugas dalam dunia pendidikan. Tentunya hal ini suatu hal yang wajib dan mutlak bagi seorang praktisi dan juga sekaligus aktor pendidikan bahasa Arab, karena dengan banyaknya kita melakukan penelitian, tentu akan memberikan pemahaman dan juga memberikan ilmu yang tentu berdasarkan pada data yang realistis dan juga empiris. Kegunaan untuk guru yang pertama yaitu adalah sebagai informasi tambahan tentang salah satu problematika dalam pengajaran bahasa Arab, sehingga dapat dijadikan rujukan tambahan dalam penerapan metode audiolingual untuk pembelajaran bahasa Arab. Guru juga di sini tentu mampu menggunakan hasil penelitian ini untuk informasi tambahan mengenai salah satu problematika pengajaran bahasa Arab, karena yang di sini diangkat adalah metode, sehingga guru tersebut mampu menggunakan metode di sini yaitu audiolingual dalam inovasi pembelajarannya. Lalu untuk siswa sebagai bahan acuan tambahan dalam belajar bahasa Arab, sehingga dapat meningkatkan minat dan kemampuannya dalam berbahasa Arab, tentu untuk mengembangkan maharo al-lughawiyah al-awal, maharo al-istima', tani maharo al-kalam, al-thalith maharo al-qira'ah, wal akhir maharo al-kitabah. Kita masuk kepada kajian teoritis mengenai definisi metode audiolingual. Audiolingual itu berasal dari dua kata, audio dan lingual. Audio yang berarti bunyi atau suara, sedangkan lingual berarti lidah atau bahasa. Dari dua kata tersebut memiliki definisi secara lughawi, secara bahasa, bahwasanya audiolingual bermaksud menyajikan pelajaran bahasa asing melalui latihan-latihan mendengarkan, kemudian diikuti dengan latihan-latihan mengucapkan kata-kata dan kalimat dalam bahasa asing yang sedang dipelajari. Yang perlu kita jadikan keynote itu adalah keynote word melalui latihan-latihan mendengarkan, karena di sini audiolingual berperan serta. Yang pertama itu adalah mahro al-istima' sebagai transfer informasi lewat indera pendengaran manusia. Di sini saya jelaskan mengenai asumsi munculnya metode audiolingual. Sebagai metode yang digunakan, yang pertama adalah karena lebih mengedepankan kepada maharo istimewal kalam. Yang kedua adalah cara yang tepat dalam mengajarkan bahasa asing, yaitu dengan membentuk via lughawiyah. Lalu yang ketiga adalah fokus kepada maharatul lughah, bukan kepada qawaidul lughah. Yang terakhir adalah membentuk kebiasaan bahasa yang konsisten dengan sistem drill atau latihan. Mengapa lebih mengedepankan kepada maharo istimewal kalam? Karena dalam metode audiolingual yang namanya aspek menyimak dan berbicara itu lebih dominan, karena kita sebisa mungkin mengajarkan bahasa secara lebih rileks, karena yang kita tuju adalah tercapainya keterampilan bahasa, bukan ilmu bahasa atau qawaidul lughah. Karena dengan metode ini kita juga mampu membentuk suatu biologi ataupun suatu lingkungan bahasa Arab, karena setiap perseorangan dibekali dengan suatu kalimat ataupun konteks berbicara Arab yang sesuai dengan tema, sehingga teman-teman bisa memanfaatkannya sebagai
sarana komunikasi baik di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Ambil contoh kita eh, menaruh suatu tema audiolingual mengenai al-adawat al-madrasiyah. Di situ kita akan mengenai mada al-maktab wa mada al-qalam wa aina al-maktab wa aina al-qalam. Di situ akan suatu di situ tentu akan terjadi percakapan dan juga interaksi yang berlandaskan kepada penyampaian bahasa dan juga penerimaan bahasa. Mengapa dalam metode audiolingual tidak terlalu dominan terhadap audiolingual? Karena ini suatu bentuk antitesis kepada metode qawaid wa tarjamah. Karena dalam qawaid wa tarjamah itu kan kita harus mengenal lebih dalam seperti ilmu nahwu, shorof, balaghah, dan lain sebagainya. Lalu mengapa metode ini digandrungi pada akhir abad sekarang? Karena dalam metode ini kita akan terbiasa dengan sistem yang bersifat latihan atau drill. Karena siswa akan lebih terbiasa dalam menghadapi percakapan bahasa Arab. Adapun kekurangan dan kelebihan metode audiolingual, kelebihannya yang pertama adalah para pelajar. Ini untuk kelebihannya. Yang pertama, para pelajar menjadi terampil dalam membuat pola-pola kalimat yang sudah di-drill, yang sudah dibiasakan didengar dan juga diucapkan kembali oleh para siswa. Lalu para pelajar mempunyai lafal yang baik dan benar karena langsung disampaikan oleh gurunya, lalu diulang kembali oleh siswa, dan siswa mengulang kembali kepada teman-temannya. Yang ketiga adalah pelajar tidak tinggal diam dalam dialog, akan tetapi harus terus-menerus memberi respon pada rangsangan yang diberikan oleh guru. Dengan demikian, maka siswa dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan bahasanya secara bertahap sesuai dengan rangsangan yang diberikan oleh guru dalam drill. Hal ini tentunya memberikan suatu semangat tersendiri bagi siswa dalam mempraktekkan bahasa Arab, bukan hanya ketika dalam pembelajaran di kelas, biasa saja ketika berada di dalam rumah ataupun ketika bermain di luar. Karena siswa sudah terbiasa mendengarkan dan juga menirukan apa yang diucapkan oleh guru dan teman-teman satu kelasnya. Yang terakhir, kelebihan dari metode audiolingual adalah pelajar akan mendapat pengalaman berbahasa secara langsung dalam drill yang diadakan dalam kelas, sehingga dapat memberikan modal awal bagi siswa untuk mencoba berkomunikasi dengan bahasa tujuan di luar kelas. Adapun kekurangan dari metode audiolingual, yang pertama adalah para pelajar cenderung meniru secara serentak atau individual seperti membeo. Mengapa demikian? Karena peserta didik lebih cenderung meniru dan juga kurang mengkreativitaskan dan juga mengeksplor kemampuan bahasa Arabnya karena hanya cenderung meniru. Misalkan guru menjelaskan suatu tema yang bertemakan mengenai al-alwan, ma launu al-kursi wa ma launu al-jidar fil madrasah. Itu kan siswa akan cenderung menirukan. Misalkan madza ta'mal adrusu fil madrasah mundu sobah ilal masa, seperti itu. Lalu yang kedua adalah para pelajar diberi latihan dalam makna-makna selain dari kalimat yang dilatih berdasarkan konteks. Sebagai akibatnya mereka hanya menguasai satu makna atau arti dari sebuah kalimat. Mengapa demikian? Karena siswa sudah dilatih untuk menguasai kata-kata dan kalimat-kalimat yang sudah diajarkan dalam suatu konteks dan juga tema tertentu. Lalu yang ketiga adalah pengelolaan kelas didominasi oleh guru. Di sini guru lebih dominan dalam metode lingual karena guru sangat berperan penting dalam penguasaan kata, kalimat, dan juga
tema-tema yang diajarkan dengan metode audiolingual. Lalu yang terakhir adalah diperlukannya bimbingan intensif untuk mencapai taraf kebahasaan yang diinginkan. Karena kurang begitu memberikan perhatian terhadap qawaidul lughah, untuk taraf kebahasan harus diadakan adanya intensif, perlu diadakan bimbingan yang intensif. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam proposal kali ini adalah yang pertama dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus sebagai suatu bentuk ikhtiar peneliti dalam memberikan warna penelitian. Lalu teknik pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi dan juga yang terakhir teknik analisis data menggunakan model Spreadly. Dan uji kapasitas data pada penelitian ini adalah meliputi uji kredibilitas data, validitas internal, uji depenabilitas atau reliabilitas data, lalu uji transferabilitas atau validitas eksternal atau generalisasi, dan uji konfirmabilitas atau objektivitas. Namun yang paling utama diuji adalah kredibilitas data, karena dalam penelitian ini diuji kredibilitas data dan akan dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, member check, dan analisis kasus negatif. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.